Panggilan tengah malam. Dara adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil bersama keluarganya. Ini bukan kali pertama ia pindah rumah karena pekerjaan ayahnya mengharuskan mereka berpindah-pindah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Rumah yang mereka tinggali bukan rumah biasa, rumah tua di pinggiran kota yang gelap, sepi, dan memiliki reputasi yang menyeramkan. Bangunan ini seperti menyimpan banyak rahasia. Ada noda di dinding yang tak pernah benar-benar hilang, serta jejak keheningan yang menusuk di setiap ruangan. Dara adalah remaja yang pendiam dan cenderung tertutup. Dia lebih suka menghabiskan waktu sendirian sambil memotret dengan kamera Polaroid kesayangannya, terutama suasana yang sunyi dan misterius. Sayangnya, sejak tinggal di rumah baru ini, Dara mulai merasa bahwa kameranya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Beberapa fotonya tampak menampilkan bayangan yang aneh, sosok samar yang muncul di sudut ruangan, seolah-olah seseorang sedang berdiri di sana. Foto-foto ini membuatnya semakin resah, tetapi juga semakin penasaran. Kamar baru Dara terletak di lantai atas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang dipenuhi rumput liar. Setiap malam ia merasa ada kehadiran yang mengawasi, terutama dari sudut-sudut gelap kamarnya. Udara di dalam rumah terasa dingin dan menekan, seperti ada energi tak terlihat yang menyelimutinya. Dara juga sering mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat seorang perempuan muda yang menangis dan terperangkap dalam ruangan gelap. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut selalu mencoba meraih tangan Dara, memohon pertolongan. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Dara terbangun dari tidurnya karena merasa kamarnya lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menyeramkan di udara. Saat ia mencoba untuk tidur kembali, ponselnya yang berada di meja samping tempat tidurnya bergetar dan berdering pelan. Layar ponselnya menunjukkan nomor tak dikenal. Dara meraih ponsel itu, merasa bingung dan was-was. Siapa yang menelepon di jam segini? Gumamnya dengan nada penuh kecurigaan. Penasaran, ia menekan tombol jawab dan mengangkat telepon ke telinganya. Namun yang terdengar di ujung sana hanyalah keheningan. Suara statis berdesis pelan, seolah-olah seseorang berusaha berbicara dari kejauhan. Dara membuka mulut mencoba bertanya, "Halo, siapa ini?" Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu dan kemudian suara pelan terdengar, sebuah bisikan yang terasa begitu dekat, serak, dan dingin. Dara membeku. Suara itu adalah suaranya memanggil namanya dengan lirih. Jantungnya berdegup kencang dan seketika seluruh tubuhnya terasa dingin. Nama itu diucapkan dengan begitu perlahan dan mengerikan, seakan-akan berasal dari dunia lain. Dia menoleh ke sekeliling kamar yang germang-germang, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi di sudut gelap. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah panggilan prank. "Ini pasti cuma lelukon," gumamnya, setengah berusaha menenangkan diri. Namun saat ia akan menutup telepon, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan nyaris memohon. "Tolong aku." Kata-kata itu terdengar seperti bisikan seseorang yang ketakutan, seolah-olah orang itu terjebak dalam suatu tempat yang sunyi, dingin, dan mengerikan. Dara merasa merinding. Ia menutup telepon dengan tergesa-gesa dan meletakkannya kembali di meja samping tempat tidur. Dia menarik selimutnya lebih erat, berharap suara itu hilang bersama kegelapan malam. Tetapi, teleponnya kembali berdering. Kali ini, tanpa suara, hanya getaran yang terus menggema di tengah keheningan. Nomor yang sama kembali muncul di layar. Dara memandangi ponselnya dengan napas terengah-engah, tak berani menyentuhnya lagi. Pikirannya dipenuhi ketakutan dan berbagai kemungkinan. Dia menutup matanya, berharap panggilan itu berhenti, dan dalam hitungan beberapa saat, telepon itu pun berhenti berdering. Keheningan kembali melingkupi kamarnya. Dara menarik napas lega, namun hanya sesaat. Ketika ia membuka mata lagi, layar ponselnya menyala sekali lagi. Kali ini menunjukkan pesan singkat. Pesan itu membuat darahnya membeku. "Kamu tidak bisa mengabaikanku, Dara." Dara menatap pesan itu dengan ngeri, merasa sesuatu yang mengerikan telah masuk ke dalam hidupnya. Ia tak bisa memahami apa yang sedang terjadi.
namun firasat buruk menelusup dalam benaknya. Di dalam rumah tua itu, ia merasa tak lagi sendirian. Sesuatu telah memanggilnya, dan kali ini ia tidak bisa lari dari panggilan tersebut. Sesuatu telah bangkit dari kegelapan rumah tua itu, dan Dara tahu ia mungkin tidak akan bisa kembali tidur dengan tenang lagi. Sejak menerima panggilan aneh di tengah malam, Dara merasa ada sesuatu yang terus mendekatinya. Siang itu, ia mencoba mengabaikan semua yang terjadi semalam dan bersikap biasa di sekolah. Tetapi pikirannya terus diganggu oleh bayangan akan suara misterius yang memanggil namanya dan pesan mengancam yang muncul di layar ponselnya. Ada ketakutan yang mengintai, seakan sesuatu dari dunia lain telah menjangkaunya dan berusaha menariknya masuk. Malam itu, Dara merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap waspada. Pukul 2 pagi, ketika rumah sudah sepenuhnya sunyi dan lampu-lampu telah dipadamkan, Dara terbangun lagi. Kamar yang remang-remang menyambutnya dengan kesunyian yang mencekam. Ia memandangi sekeliling kamarnya, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya terbangun, namun tak ada apapun di sana. Hanya kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi di atas meja samping tempat tidur. Dara langsung merasa tegang, mengingat kejadian semalam. Ia meraih ponselnya dan melihat bahwa lagi-lagi panggilan itu datang dari nomor tak dikenal. Dara menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Kali ini ia tidak langsung mengangkatnya, tangannya gemetar. Tetapi panggilan itu tidak berhenti. Akhirnya, dengan perasaan cemas yang mencekam, ia mengangkat telepon itu dan mendengarkan. Awalnya hanya keheningan di ujung sana, sama seperti malam sebelumnya. Namun perlahan suara samar mulai terdengar. Kali ini suara itu tidak hanya sekedar bisik, melainkan seperti sebuah nyanyian sedih yang pelan, seakan berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang sunyi dan tak terlihat. Suara itu penuh dengan kesedihan dan rasa putus asa, seperti seseorang yang telah kehilangan harapan dan terjebak di suatu tempat yang jauh. Dara mencoba memahami nyanyian itu, tetapi kata-katanya terdengar seperti bahasa yang tidak dikenal, sangat asing, seolah-olah berasal dari masa yang jauh dan tak terjangkau. Tetapi dalam irama yang tak terpahami itu, sesekali terdengar namanya disebut Dara, tolong. Kata-kata itu berulang-ulang, diiringi dengan isak tangis yang samar. Dara merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan hanya memanggil namanya, ia merasakan keputusasaan yang begitu dalam, seperti seseorang yang memohon bantuannya. Tetapi, siapa dan bagaimana suara itu bisa berasal dari dunia lain? Dara merasakan keterikatan aneh dengan suara itu. Dalam ketakutannya, ia berbisik ke dalam telepon. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Beberapa saat hanya ada keheningan, tetapi kemudian suara itu menjawab meski terdengar sangat pelan. "Aku terjebak, tolong bebaskan aku." Suara itu terdengar begitu jauh, seperti berasal dari tempat yang tidak nyata, seolah-olah berbicara dari balik tabir yang memisahkan dua dunia. Dara merasakan sesuatu yang asing menarik dirinya, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam bayangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, sambungan telepon terputus, meninggalkan Dara dalam keheningan yang menyakitkan. Dia menurunkan ponsel dengan tangan gemetar dan menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Telepon ini bukan hanya sekadar suara hantu. Ini seperti panggilan langsung dari dunia lain, dari entitas yang nyata namun tak terlihat. Ketika Dara berusaha untuk tidur kembali, suara itu kembali terdengar, kali ini dari dinding kamar, seperti berasal dari dalam rumah. Suara isak tangis dan panggilan lembut yang memohon terdengar begitu jelas, memenuhi ruangan dengan kesedihan yang menusuk. Suara itu menyebut namanya lagi, semakin memanggilnya untuk mendekat. Dara berdiri dan perlahan mendekati dinding itu, menempelkan telinganya. Ia mendengar suara seseorang yang seperti terjebak, mengulangi kata-kata sama yang ia dengar di telepon. Dara menahan napas, merasa seakan-akan dinding itu adalah pintu ke dunia lain, tempat makhluk yang tak terlihat memanggilnya. "Dara, kumohon, bebaskan aku." Kata-kata itu menusuk dalam-dalam ke hatinya. Tanpa sadar, Dara merasakan ada genangan air mata di matanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi suara itu menyentuhnya.
membuatnya merasakan kesedihan yang mendalam. Seolah-olah ia mengenal orang yang memohon dari balik dunia itu. Di tengah kegalauan itu, Dara mendengar bisikan yang lebih jelas, lebih nyata dari sebelumnya. "Datanglah, temui aku di tempat di mana semuanya dimulai." Pesan itu terdengar seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa terpanggil untuk menolong, meskipun ia tahu betul bahwa dunia yang memanggilnya ini bukanlah dunia yang ia kenal. Dengan ketakutan yang mendalam, Dara menyadari bahwa suara itu bukan sekadar hantu, melainkan panggilan dari entitas yang berada di antara dua dunia. Entitas yang menginginkan kebebasan, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Dara mulai merasakan bahwa ia tidak bisa lari dari panggilan ini. Sesuatu telah menghubungkannya dengan dunia lain, dan panggilan itu semakin kuat setiap malam. Setelah panggilan-panggilan aneh itu, Dara mulai merasa bahwa setiap sudut rumah tua ini menyimpan rahasia yang ingin terungkap. Malam berikutnya, Dara terbangun lagi tanpa sebab yang jelas. Kamar yang gelap dan sunyi menyelimutinya dengan hawa dingin yang mengganggu. Jantungnya berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Saat Dara hendak kembali tidur, pandangannya tertuju pada sesuatu di lantai dekat pintu kamarnya. Secarik kertas tua, berwarna kekuningan dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Rasa penasaran membuatnya bangun dari tempat tidur dan memungut kertas itu. Saat disentuh, kertas itu terasa kasar dan rapuh, seperti benda yang telah lama terlupakan. Tulisan di kertas itu samar dan tampak pudar, namun dengan hati-hati Dara mulai membacanya. Tulisan itu hanya berisi beberapa kata yang membingungkan. "Tangga ke ruang bawah tanah di balik bayang-bayang." Dara mengerutkan kening. Ia tahu bahwa rumah ini memiliki ruang bawah tanah, tetapi keluarganya jarang menggunakannya karena terasa dingin dan penuh dengan barang-barang lama milik pemilik rumah sebelumnya. Namun, rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mengikuti petunjuk itu. Dara merasa seolah-olah ada kekuatan yang mencoba berkomunikasi dengannya, meninggalkan petunjuk yang hanya bisa ia temukan. Esok malamnya, Dara memutuskan untuk mengikuti pesan tersebut. Dengan senter di tangan, ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tangga itu berjerit di bawah langkah kakinya, dan bayangan-bayangan panjang menari di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat, dan Dara tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Ketika ia sampai di bawah, ruang bawah tanah itu terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Rak-rak kayu tua berbaris di sepanjang dinding, dipenuhi dengan benda-benda lama yang tertutup debu tebal. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di salah satu sudut yang gelap, tersembunyi di balik tumpukan kardus, Dara menemukan pintu kecil yang hampir tak terlihat. Pintu itu terbuat dari kayu tua, dan catnya sudah mengelupas, namun terlihat ada sesuatu yang pernah tertulis di permukaannya. Dara meraba tulisan itu dengan jemarinya, dan menemukan goresan kata-kata yang tertulis dengan huruf kecil. "Masuklah jika kau berani." Peringatan itu membuat darah Dara berdesir. Tetapi dorongan yang kuat dalam dirinya memintanya untuk melanjutkan, seolah-olah ada sesuatu di balik pintu itu yang menunggu untuk ditemukan. Dengan hati-hati, Dara membuka pintu kecil itu yang ternyata mengarah ke sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan itu, hanya ada meja kayu tua dan selembar kertas usang yang tergeletak di atasnya, seakan menunggu untuk dibaca. Dara mengambil kertas itu dan melihat tulisan yang tertulis dengan tinta yang nyaris memudar. "Aku terjebak di sini. Cari simbol bulan sabit di dinding untuk menemukan jawabannya." Dara menatap tulisan itu dengan bingung, namun dalam hatinya, ia merasakan adanya pola dari semua petunjuk ini. Seolah-olah seseorang atau sesuatu ingin ia menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam rumah ini. Setelah kembali ke atas, Dara mulai mencari simbol bulan sabit di sepanjang dinding rumah. Setelah beberapa lama, ia menemukannya di salah satu ruangan yang jarang ia masuki.
Di dinding, samar-samar terlihat ukiran bulan sabit yang tergores di bawah lapisan cat yang pudar. Dengan perasaan waspada, Dara menyentuh simbol itu, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Dinding di depan simbol tersebut bergetar sedikit, dan terdengar suara gerendel yang bergerak. Dinding itu ternyata adalah pintu rahasia yang terbuka perlahan, menampakkan sebuah lorong kecil dan gelap. Dengan napas tertahan, Dara memasuki lorong itu, merasa seolah memasuki dimensi lain. Di dalam lorong itu, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah cermin besar yang tampak tua dan berdebu, dengan bingkai kayu berukir simbol-simbol aneh yang tak dikenalnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah pantulan dirinya di cermin itu. Wajahnya terlihat sedikit berbeda, seperti bukan dirinya yang biasa. Sosok di cermin tersenyum aneh seolah-olah menantikan sesuatu. Dara mundur, merasa ketakutan dan bingung. Seolah cermin itu adalah pintu yang menghubungkan ke sesuatu, atau seseorang dari dunia lain. Di tepi cermin, ia menemukan tulisan lain yang tergores di kayu. "Lihatlah baik-baik, dan kau akan menemukan kebenaran. Tapi berhati-hatilah, karena ada yang menunggu di sisi lain." Dara merasa seolah ia telah melangkah terlalu jauh. Tetapi petunjuk-petunjuk misterius ini tidak memberinya pilihan lain selain terus mencari jawaban. Ia menyadari bahwa cermin ini adalah kunci dari sesuatu yang kelam, dan di balik semua petunjuk yang ia temukan, ada sesuatu atau seseorang yang mencoba menghubunginya dari sisi lain cermin. Malam itu, Dara terbangun lagi di tengah kegelapan. Ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Semua yang telah ia temui, panggilan misterius, jejak kaki basah, dan cermin yang aneh, terus berputar di pikirannya, menciptakan kekacauan yang tidak bisa ia atasi. Setiap malam, rasa ingin tahunya semakin mendalam. Namun ia juga merasa terjebak dalam permainan yang mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dan menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Dara duduk di tepi tempat tidur, merasakan ketegangan yang meresap ke dalam setiap sarafnya. Suara-suara aneh di malam hari telah menjadi lebih sering, bisikan lembut yang memanggil namanya, dan suara langkah kaki yang tidak dapat ia lihat. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya hasil dari ketakutannya yang berlebihan. Namun nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika ia menyalakan lampu kamar, cahaya lembut menerangi ruangan, tetapi suasana tetap mencekam. Dara menatap cermin besar yang ia temukan di ruang bawah tanah. Cermin itu kini berada di sudut ruangan, dan meskipun tidak ada bayangan yang terlihat, ia merasakan kehadiran yang kuat di dalamnya. Sebuah ketakutan merayap ke dalam hatinya, membuatnya merasa seolah-olah cermin itu adalah portal ke dunia lain, tempat di mana segala sesuatu yang tidak diketahui menunggu. Ia mengalihkan pandangannya ke dinding, berusaha menemukan petunjuk lain, tetapi tidak ada yang muncul. Kertas-kertas tua dan pesan-pesan samar yang ia temukan tidak memberikan jawaban apapun. Dara merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, berusaha mengurai benang kusut dari rahasia yang terus menumpuk di sekelilingnya. Malam itu, ia mencoba tidur kembali, tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Setiap kali matanya terpejam, ia dibayangi oleh gambar-gambar menakutkan. Bayangan-bayangan samar yang melintas di cermin, wajah-wajah tak dikenal yang memandangnya dengan kesedihan yang dalam. Dalam kegelapan, ia merindukan kehangatan dan keamanan rumah yang biasa. Tetapi sebaliknya, ia terjebak dalam suasana yang membuatnya merasa terasing. Saat tengah malam menjelang, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih dekat, seakan-akan berada di dalam kamarnya. Dara menggenggam selimutnya, berusaha mengabaikan rasa takut yang mendorongnya untuk berlari. Suara itu berbicara lagi, lebih jelas, lebih mendesak. "Dara, temui aku di cermin." Dara menatap cermin itu, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Apakah ini panggilan untuk menyelamatkan seseorang, atau justru perangkap yang menunggunya? Dia tidak tahu. Dengan napas yang berat, Dara mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Mengabaikan suara itu tidak lagi menjadi pilihan. Ia merasa seperti bagian dari teka-teki yang lebih besar,
dan setiap detik yang berlalu, ia semakin terperangkap dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari luar kamar, membuatnya terloncat dari tempat tidurnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Suasana rumah yang sunyi terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seolah-olah menunggu untuk diungkap. Dara meraba dinding saat ia berjalan, merasakan debu yang menempel, tanda bahwa tempat ini jarang disentuh. Dia melangkah ke ruang keluarga, di mana lampu-lampu sudah dimatikan dan semua tampak gelap. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini dari arah cermin. Tiba-tiba, cermin itu berkilau dengan cahaya aneh, menarik perhatian Dara. Ia merasa seperti ada kekuatan yang memanggilnya untuk mendekat, meskipun ketakutan membanjiri pikirannya. Ketika ia berdiri di depan cermin, bayangannya kembali terlihat. Tetapi kali ini sosok di cermin tampak berbeda. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya sendiri, seolah ia melihat bayangannya yang lebih dalam, melawan kegelapan yang mengelilinginya. Cermin itu bergetar perlahan, dan bayang yang terpantul seakan mencoba berbicara. Dara, jangan jatuh ke dalam kegelapan. Suara itu menggetarkan jiwanya, seolah sosok di dalam cermin memperingatkannya tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kegelapan fisik. Dara merasa dirinya seolah-olah terjebak antara dua dunia. Dunia yang ia kenal dan dunia misterius yang dipenuhi dengan ancaman dan kegelapan. Dalam kegelapan malam tanpa jawaban ini, Dara merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa jawaban atas semua yang terjadi tidak akan datang dengan mudah. Sebuah rasa putus asa merayap dalam dirinya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan panggilan yang telah mengganggu hidupnya. Ia harus menemukan jawaban. Meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan pikiran yang berkecamuk dan hati yang berdebar, Dara mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia menyadari bahwa untuk menemukan kebenaran, ia harus siap menghadapi ketakutan terbesarnya. Mungkin jawaban itu terletak di balik cermin, di tempat di mana kegelapan dan cahaya bertemu, dan disinilah petualangannya baru saja dimulai. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Dara merasa semakin terjaga dari rasa ketakutan yang menghantuinya. Dengan keberanian yang terbangun, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain mencari jawaban yang tersembunyi di balik misteri rumah tua ini. Keinginan untuk memahami semua petunjuk yang telah ia temukan mendorongnya untuk beraksi. Dan hari itu, ia memutuskan untuk menjelajahi bagian rumah yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Sebuah ruang yang tersimpan di antara dinding, di mana ia percaya kunci dari semua ini akan ditemukan. Dengan langkah mantap, Dara memeriksa rak-rak kayu tua yang berjejer di ruang bawah tanah, menggeser barang-barang yang ditutupi debu. Ia menemukan kotak-kotak kayu yang dipenuhi foto-foto dan dokumen kuno. Beberapa foto menampilkan keluarga yang tinggal di rumah itu sebelum keluarganya pindah. Wajah-wajah yang tampak bahagia namun dikelilingi oleh aura misterius. Dara melirik ke salah satu foto di mana sekelompok anak-anak tersenyum. Dan di antara mereka, ia mengenali seorang gadis kecil dengan boneka yang persis seperti yang ia temukan sebelumnya. Jantungnya berdebar saat ia melihat nama yang tertulis di bawah foto itu. Lina. Seketika, ingatan tentang suara yang memanggilnya terngiang kembali dalam pikirannya. Suara lembut itu yang sebelumnya hanya membuatnya merasa tertekan, kini terasa lebih mendalam dan lebih pribadi. Dara mulai memahami bahwa Lina adalah nama gadis kecil yang mungkin terhubung dengan semua kejadian aneh yang menimpanya. Ia merasa ada beban emosional yang tak terkatakan di dalam foto itu, seperti ada kisah yang harus diungkap. Dengan semangat yang baru, Dara melanjutkan pencariannya di antara tumpukan barang. Dia menemukan sebuah buku catatan tua yang terikat dengan tali kulit. Di dalamnya tulisan tangan yang rapi dan bersih menjelaskan banyak hal tentang kehidupan di rumah itu. Namun satu bagian menahikkan Dara. Dara mulai membaca. Lina, anakku tersayang, selalu tertawa dan ceria. Namun kegelapan datang dan ia mulai berbicara dengan teman yang tidak terlihat.
Aku khawatir tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Membaca catatan tersebut membuat perasaan sesak di dadanya. Ternyata ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar misteri biasa. Lina, anak yang penuh keceriaan, ternyata pernah mengalami hal yang sama seperti yang ia alami saat ini. Dara bisa merasakan betapa dalamnya cinta orang tuanya, sekaligus ketakutan yang meliputi mereka saat melihat anak mereka mulai terpengaruh oleh sesuatu yang tidak mereka mengerti. Di halaman berikutnya, catatan tersebut menuliskan, "Kami harus pergi dari sini." Suara-suara di malam hari semakin menjadi-jadi, dan Lina seolah-olah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Namun, kami tidak bisa meninggalkan kenangan-kenangan indah ini. Dara terhenti sejenak, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seolah telah diseret ke dalam pusaran waktu, seolah-olah Lina mencoba menghubunginya dari dunia lain. Dengan setiap halaman yang ia baca, Dara mulai merangkai kisah yang menyakitkan. Kegelapan yang melanda keluarga itu, dan bagaimana Lina terjebak dalam dunia antara kehidupan dan kematian. Ketika dia melanjutkan membaca, dia menemukan sebuah nama lain yang membuatnya merinding, Aiden. Nama itu ditulis berulang kali di catatan, bersamaan dengan catatan yang menyebutkan perilaku aneh Lina. Sepertinya Aiden adalah seseorang yang sangat penting bagi Lina, mungkin seorang teman atau bahkan sosok yang mempengaruhi keadaannya. Aiden datang dan pergi, seolah-olah ada ikatan tak terlihat antara mereka. Lina sering berbicara tentang petualangan mereka, tetapi tidak ada yang pernah melihat Aiden. Suatu malam, Lina menghilang, dan saat kami menemukannya, ia hanya tertawa, seolah baru saja bermain. Dara merasakan kesedihan mendalam ketika membaca kalimat-kalimat itu. Ia bisa membayangkan betapa bingungnya orang tua Lina saat menyaksikan anak mereka terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Dan kini, seolah Lina sedang mengulangi sejarah yang sama dengan dirinya. Di tengah pencariannya, Dara mendengar suara lirih lagi, seakan memanggil namanya. "Dara, bantu aku, Aiden, kami di sini." Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah berasal dari sudut ruangan. Dara menoleh ke arah cermin besar yang ada di dalam ruang bawah tanah, dan seketika ia merasakan kehadiran kuat. Cermin itu tampak berkilau, seakan mengundangnya untuk meneliti lebih dalam. Dengan tekad baru, Dara mengambil napas dalam-dalam dan mendekati cermin. Wajahnya di pantulan cermin tampak berbeda, ada aura misterius yang mengelilinginya. Ia mulai berbicara dengan harapan bahwa mungkin Lina dan Aiden mendengarnya. "Lina, jika kamu di sana, apa yang terjadi padamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Cermin itu bergetar dan bayangan di dalamnya menari-nari. Sesaat, Dara melihat sekilas sosok gadis kecil dengan wajah cerah yang tersenyum. Namun senyuman itu tiba-tiba menghilang dan suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. "Dara, kembalikan Aiden, kembalikan namaku." Dara merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menyadari bahwa namanya, nama yang terlupakan, mungkin menjadi kunci untuk membebaskan Lina dan Aiden dari kegelapan yang mengikat mereka. Namun dia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi atau bagaimana cara mengembalikan apa yang hilang. Dengan keputusan yang bulat, Dara tahu bahwa ia harus menemukan Aiden dan mengungkapkan apa yang terjadi di antara mereka. Ini bukan sekadar tentang dirinya, tetapi tentang seorang gadis kecil yang terjebak dalam kegelapan, mencari cahaya untuk membebaskan dirinya. Kisah Lina dan Aiden akan menjadi kunci bagi Dara untuk memahami lebih dalam misteri rumah tua itu dan bagaimana ia bisa menjadi bagian dari sejarah yang hilang.